Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lahan Perdagangan dan Jasa akan mempresentasikan pembahasan mengenai evaluasi dan konflik lahan perdagangan dan jasa. Anggota kelompok sendiri terdiri dari Riana Alida Ayu dan Firda Wahyu Puspita. Latar belakang untuk pembahasan evaluasi lahan perdagangan dan jasa sendiri, lahan itu menjadi unsur penting yang memang dibutuhkan untuk seseorang berkegiatan. Lahan itu menjadi media atau wadah untuk orang-orang itu berkegiatan, dan contoh kegiatannya sendiri itu adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Kegiatan perdagangan dan jasa membutuhkan suatu lahan, dan dari penggunaan lahan perdagangan dan jasa sendiri otomatis memerlukan evaluasi untuk penggunaannya, apakah sudah efektif ataukah sudah sesuai atau tidak. Evaluasi untuk lahan perdagangan dan jasa sendiri bertujuan untuk memberikan pengetahuan perubahan lahan, penggunaan lahan, dan mungkin bisa memberikan formulasi lahan yang memungkinkan menjadi pilihan yang paling cocok, atau lahan yang sudah digunakan itu masih layak atau belum untuk diteruskan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Rumusan masalah yang ada di laporan ini, yang pertama, bagaimana penjelasan terhadap penggunaan lahan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai lahan, khususnya perdagangan dan jasa. Yang ketiga, bagaimana penjelasan mengenai evaluasi lahan, khususnya pada lahan perdagangan dan jasa. Tujuan dalam penulisan laporan ini, yang pertama, untuk menambah pengetahuan dalam materi lahan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menambah pemahaman dalam materi lahan perdagangan dan jasa. Dan yang terakhir, untuk menambah dan pemahaman dalam hal evaluasi lahan perdagangan dan jasa. Untuk tinjauan pustaka sendiri, itu pengertian penggunaan lahan. Yang pertama, penggunaan lahan itu intinya suatu wilayah itu pasti memiliki lahan, dan lahan itu menjadi wadah dalam kegiatan manusia. Kegiatan-kegiatan yang bisa terjadi di lahan sendiri itu ada kegiatan permukiman, kegiatan untuk industri, komersil, untuk infrastruktur jalan, tanah publik, maupun tanah kosong. Dalam penggunaan lahan diharapkan untuk di masa sekarang dan masa depan itu semakin efisien dan optimal, sehingga penggunaan lahan itu tidak ada yang sia-sia. Maksudnya harus memaksimalkan penggunaan lahan itu sendiri. Jadi adanya penggunaan semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan semakin meningkatnya permintaan lahan, diharapkan penggunaan lahan itu memang sangat tepat dan juga efisien dalam penggunaannya. Untuk evaluasi lahan sendiri, evaluasi lahan memang perlu dilakukan agar mengetahui apakah penggunaan lahan di suatu wilayah itu sudah tepat guna, sudah efektif dan efisien. Itu untuk mengurangi ketidakefisienan dari penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan perdagangan jasa juga tentunya itu diperlukan evaluasi lahan. Selanjutnya yaitu lahan perdagangan dan jasa. Menurut UU nomor 7 tahun 2014, kegiatan perdagangan itu adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Intinya itu perdagangan dan jasa memang pertukaran barang atau jasa, dan juga kayak menggunakan jasa dari suatu perusahaan. Nah, untuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Budidaya, karakteristik lokasi peruntukan ruang perdagangan dan jasa itu ada 4. Yang pertama, tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam. Yang kedua, lokasi strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota. Yang ketiga, dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor polisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdiri dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional. Dalam evaluasi lahan perdagangan dan jasa, lahan itu digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa biasanya itu berpengaruh pada 3 aspek. Yang pertama itu pengaruh terhadap luas lahan, pengaruh pada intensitas lahan, dan yang ketiga pengaruh terhadap pola guna lahan. Penjelasan yang pertama yaitu pengaruh terhadap luas lahan. Kegiatan komersil itu tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan juga semakin banyaknya kebutuhan perekonomian orang-orang, sehingga luas lahan terhadap
perdagangan dan jasa itu semakin meningkat. Yang kedua, pada intensitas lahan. Dengan semakin bertambahnya penggunaan lahan perdagangan dan jasa itu juga berpengaruh pada intensitas lahan seperti GSB, KDB yang ada di wilayah untuk perdagangan dan jasa itu sendiri. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap pola guna lahan. Itu juga berpengaruh karena semakin banyaknya bertambahnya lahan untuk perdagangan dan jasa, otomatis ada lahan yang emang dialihfungsikan. Yang pertama mungkin dari lahan pertanian menjadi non pertanian untuk dibangun perdagangan dan jasa, atau contoh lain dari lahan pemukiman itu bisa digunakan untuk perdagangan dan jasa. Jadi terjadi perubahan pola guna lahan dari pertanian ke non pertanian. Study case yang digunakan pada laporan ini yaitu pengaruh pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa terhadap perubahan penggunaan lahan di kawasan Solo Baru, di mana isinya adalah perubahan penggunaan lahan pada kawasan Solo Baru ini terlihat mulai tahun 2002. Yang dilihat pada tabel berikut ini yaitu pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, perubahan penggunaan lahan, pengaruh perkembangan perdagangan jasa terhadap penggunaan lahan. Pada perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa, yang pertama adalah jumlah sarana rendah, jangkauan pelayanan rendah, jumlah pelaku sedang, luas lantai tinggi. Sedangkan pada perubahan penggunaan lahan, kawasan Solo Baru pada tahun 2002 dan tahun 2016 secara keseluruhan dapat dilihat telah menunjukkan adanya kecenderungan perkembangan pola penggunaan lahan secara acak dikarenakan pada kawasan Solo Baru sejak tahun 2002 masih banyak terdapat ruang terbuka. Sedangkan pada pengaruh perkembangan perdagangan dan jasa terhadap perubahan penggunaan lahan, yang pertama, pengaruh terhadap luas lahan, penambahan luas untuk kawasan terbangun akibat kegiatan yang sejenis maupun kegiatan pendukung yang muncul. 2. Pengaruh terhadap intensitas lahan. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan Solo Baru telah mendorong dan berdampak pada perkembangan intensitas lahan yang ditilik dari nilai KDB dan KLB. Yang ketiga, pengaruh terhadap penggunaan lahan. Perkembangan pola yang terlihat tidak bersifat menyeluruh atau hanya pada sebagian kawasan. Kesimpulan yang pertama, kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan Solo Baru yang berkembang dilihat dari jumlah sarana, jangkauan kegiatan, jumlah pelaku, serta luas lantai kegiatan keseluruhan, menunjukkan peningkatan perkembangan. Begitu halnya dengan guna lahan yang ada menunjukkan adanya perubahan luas, yaitu penambahan luas kawasan terbangun dan peningkatan intensitas lahan yang dilihat dari nilai KDB dan KLB. Yang kedua, pengaruh yang ditimbulkan pada perubahan luas lahan adalah rendah. Perubahan intensitas lahan yang terjadi adalah sedang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkembangan yang terjadi lebih bersifat vertikal sehingga perubahan intensitas yang terjadi lebih tinggi dibandingkan perubahan luas lahan, sedangkan pola guna lahan yang terbentuk adalah pola